Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas satu tema dari modul Social, Emotional, and Character Development module. Ya. Apa itu? Temanya yaitu bagaimana membalikkan atau membangkitkan kita dari keterpurukan atau um, penderitaan menjadi sesuatu kekuatan. Ya, um, tentunya referensi ini saya ambil dari banyak sekali konsultasi dengan klien, dan juga saya mengambil referensi dari salah satu buku dari Dr. Safali. Ya, Dr. Safali Sabari itu clinical psychologist dan juga penulis, ya. Dan bukunya sudah banyak sekali dan saya pakai kemarin ini referensi untuk pola asuh, ya. Untuk modul di pola asuh, dan kali ini bukunya yang saya pakai untuk referensi adalah A Radical Awakening, atau diterjemahkan sebagai kebangkitan yang radikal, karena kita membicarakan bagaimana kita membalikkan dari penderitaan atau sakitnya apa yang ada di dalam diri kita menjadi kekuatan kita untuk bangkit kembali dan membangun hidup kita kembali. Tentunya dalam hidup itu banyak sekali cobaan, ya, dan itu sudah nature-nya. Kalau itu ada cobaan, ada mungkin juga kita kadang-kadang mencoba sesuatu strategi ternyata tidak berhasil, dan kita harus mencoba untuk bangkit kembali. So, sekarang apa itu kebangkitan yang radikal? Karena kita berusaha bangun dari dasar, dari rock bottom, ya. Jadi dari betul-betul keterpurukan kita yang terdalam, dan mencoba untuk kembali bangun dan bangkit kembali, dan kembali dengan semangat yang baru, ya, dan dengan jiwa yang baru, semangat yang baru, pattern atau uh, kebiasaan-kebiasaan baru. Dan itu sangat susah sekali untuk dibangun, karena yang namanya pattern atau kebiasaan kita menghadapi sesuatu atau menghadapi sesuatu kesulitan, seringkali itu tidak berubah. Karena itu kita bisa meninggalkan apa yang kita punya sekarang karena kita pikir itu salah, tapi kita melangkah ke sesuatu tempat atau sesuatu tempat kita yang baru dengan menggunakan pattern yang sama, itu akan salah lagi, karena itu keterpurukan itu terulang kembali, ya. Misalnya yang saya sering dengar itu dari marriage, ya, perkawinan. Mereka keluar dari satu perkawinan, marriage, dan akhirnya ketemu lagi dengan orang lain, dan mereka get into a new marriage, perkawinan yang lain, dan ternyata sama lagi masalahnya dan berusaha keluar lagi. Jadi sepertinya kok ini kawin cerai gitu. Jadi sepertinya lari dari kenyataan. Setiap kali ada masalah itu lari, dan masalahnya sebetulnya sama-sama saja gitu loh. Itu karena kita tidak sit on the problem, sit on the pain.
sit on apa itu akar masalahnya. Ya, jadi kita tidak menghadapi masalah itu, kita tidak berusaha mengetahui apa itu konfliknya, apa penyebabnya. Dan jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain. Kalau misalnya dalam perkawinan itu kan ada suami dan istri ya, ada dua orang. Jadi kalau saling menyalahkan itu tidak ada akhirnya, tapi masing-masing harus bisa introspeksi ke dalam diri masing-masing, apa yang bisa dibetulkan. Jadi memang kadang-kadang orang cepat meninggalkan konflik itu, akhirnya keluar dari perkawinan dengan begitu cepat, tapi kemudian mengulangi lagi kesalahan dan berusaha lari lagi dari perkawinan berikutnya. So ini hanya contoh saja ya, jadi bukan hanya perkawinan, tapi dalam juga dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, atau dengan komunitas ya, kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita berusaha waktu kita di rock bottom, waktu kita di keterpurukan itu, kita sadar dan kita berusaha untuk mengetahui mengapa kita akhirnya dalam keterpurukan itu. Karena kalau kita menghindar, kita lari dari sana, itu tidak akan dipecahkan masalah itu. Jadi kita akan kemungkinan untuk kembali lagi keterpurukan itu sangat besar. Ya, kalau kita tidak berani menghadapi apa yang ada di depan kita. Ya, dan itu sangat-sangat konkret ya. Itu sesuatu yang juga memerlukan perubahan yang konkret, karena apa masalah atau konflik di depan kita itu kan konkret. Jadi kita memerlukan perubahan yang konkret, yang betul, yang serius, dan konsisten. Ya, jadi kita totally merubah cara hidup, mungkin juga mengubah kebiasaan atau perilaku. Ya, itu semua bisa dirubah kalau kita mau. Dan kalau kita tahu, kita harus mengetahui dulu apa pattern kita itu, apa kebiasaan-kebiasaan kita itu yang membawa kita ke konflik atau keterpurukan itu. Kita harus mengetahui dulu itu, mengakui itu ada, dan akhirnya mencari jalan keluar dari sana. Ya, jadi rock bottom atau betul-betul keterpurukan yang terdalam itu akan kita rasakan kalau kita menanyakan diri kita sendiri, siapa saya ini, tanpa posesi ya, tanpa segala posisi kita atau kekayaan kita, tanpa keluarga, siapa kita sebenarnya. Dan kita harus tahu itu ya, dan itu saatnya kita mengetahui itu, untuk mengetahui bagaimana cara untuk maju, dan untuk mengetahui juga apa sih ego kita tuh, apa sih yang ada di dalam ini yang sebetulnya membuat kita mendapatkan tantangan atau keterpurukan atau sakit yang amat sangat ini. Kita harus tahu, kita harus confront di ego itu. Kita harus berhadapan dengan ego itu, dan kita berusaha
uh, analisa ya apa yang ada dalam diri kita. Karena dengan mengetahui diri kita sendiri, mempelajari diri kita sendiri, kita dapat mencintai diri kita sendiri. Dan dalam diskusi saya sebelum-sebelumnya itu, saya selalu berkata, saya selalu memberi pesan, love yourself, cintailah dirimu sendiri, agar kamu bisa berbagi cinta itu dengan orang lain. Kalian tidak akan bisa membagi cinta atau mencintai orang lain sebelum kalian mempunyai cinta di dalam diri sendiri. Ya, dan kalau kita berpura-pura, ya, kita ada topengnya, karena dalam dunia sekarang ini, apalagi dalam sosial media ataupun dalam sosialisasi zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang mempunyai topeng, ya, berhadapan dengan orang lain dengan begitu ceria, begitu bahagia, tapi sebetulnya di dalam dirinya itu ada turmoilnya, ada konflik, merasa sakit, merasa tidak bahagia. Entah itu karena konflik keluarga atau hubungan atau apapun ada dalam diri kita. Jadi kita tidak memvalidasi apa yang kita rasakan. Dan kalau menggunakan topeng itu tidak akan bertahan, ya. Karena itu berat sekali, ya, karena itu bukan diri kita yang sebetulnya. Saya pernah mendiskusikan juga mengenai kerentanan dan rasa malu, ya. Bagaimana kita memaparkan diri kita di luar sana dengan apa adanya, dan juga bagaimana kita menghandle rasa malu yang kadang-kadang selalu datang kalau kita ada di arena sana, ya, di kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita harus menerima, ya, kadang-kadang kita merasa malu, dan banyak orang yang merasa malu kemudian jadi stop, malah jadi bersembunyi, tidak keluar lagi ke umum untuk berkreasi, untuk menghasilkan sesuatu, ya, berproduksi atau maju terus dengan progres. Tapi ada yang stagnan, ada yang berhenti dan sembunyi karena rasa malu tersebut. Kalau saya bawa lagi masalah mengenai di social media untuk orang-orang yang celebrities atau selebgram gitu, ya, yang kadang-kadang di Indonesia saya lihat, ya, banyak yang audio atau netizen itu berkata seenaknya atau even mencaci maki, ya, menyebut figur tersebut, public figur tersebut dengan segala macam nama. Dan sebagai manusia tentu saja itu akan menyakitkan, ya. Dan saya juga merekomendasikan kalau Anda itu seorang public figure, ya, jadi Anda menyiapkan diri Anda sebagai sesuatu di luar sana yang di publik, yang tidak ada kontrolnya. Apa yang kita paparkan di luar sana di publik itu kita tidak bisa mengkontrol, ya. Jadi karena itu kita harus hati-hati apa yang kita paparkan di luar sana, ya. Kita pikirkan dulu apa kemungkinan reaksinya sesudah ini. Dan
Kalau memang orang-orang atau netizen yang memberi komentar yang sangat-sangat tidak baik dan menyakitkan, mereka kan tidak menampakkan muka. Biasanya orang itu berani berkata-kata yang jelek atau memaki-maki seseorang karena mereka tidak menampakkan diri mereka yang sebenarnya, a coward, ya. Jadi kenapa kita harus menganggap cowards tersebut? Ya, jadi tidak kita anggap saja, kita hilangkan saja, kita delete saja, karena itu tidak berguna kan. Mau dipanggil apapun, dimaki-maki apapun, orangnya di sana begitu pengecut ya, tidak keluar siapa dirinya, ya mengapa kita harus anggap? Karena kalau kita tanggapi itu yang diinginkan oleh orang tersebut, yang mendapat atensi, itu tujuannya biasanya. Ya, so hal yang menyakitkan itu kita harus pilah ya, mana yang memang kita harus work on it, ya, kita berusaha untuk memperbaiki, dan apa yang kita rasa tidak berguna untuk ditanggapi, ya. Jadi kita harus dapat melakukan itu. Kalau tidak, kita akan merasa capek, ya. Kita capek karena kita menanggapi hal-hal yang itu sepertinya tidak ada endingnya, tidak ada dan tidak akan bisa di-solve, tidak akan bisa diselesaikan. Ya, apalagi kalau mengenai komen-komen dari orang-orang yang tidak ketahuan itu account siapa. Ya, mungkin bisa dikejar, dituntut. Saya lihat beberapa ya selebgram yang melakukan itu. Dan bersyukurlah kalau memang itu bisa, tapi kan banyak sekali yang tidak bisa di-trace, atau mereka walaupun sudah ditegur tapi tetap melakukan itu. Itu seperti saya kalau memberi nasihat kepada murid-murid atau anak-anak klien saya ya yang masih di sekolah menghadapi bullies. Ya, jadi mereka itu selalu tanya, bagaimana saya harus menghadapi bullies ini gitu loh, karena mereka terus-terusan. Saya bilang, kalau kamu terus anggap, kalau kamu terus ketakutan atau merasa terbawa, karena itu yang bullies itu pengen, tujuannya itu ingin menyakitkan kamu, menjatuhkan kamu, merendahkan kamu. Dan kalau kamu berattitude atau berperilaku tidak peduli, ya itu terserah kamu mau panggil aku apa, pokoknya inilah aku yang begini. Dan tentunya kalau memang itu sudah keterlaluan, harus memberitahu kepada guru atau orang tua, ya, dan itu harus ada intervensinya. Tapi ya attitude yang begini ini yang kalau kita menanggapi, ya mereka lebih seru gitu, karena itu yang mereka mau, ya, ditanggapi, perlu atensi. Dan kembali lagi ke keterpurukan kita. Itu kan bukan cuman hanya karena kita dibully atau disakiti seperti itu, tapi juga ada keadaan sehari-hari, apalagi kulturnya kita, kultur Asia itu kultur selalu ingin menyenangkan orang lain, ingin melayani orang lain, entah itu pasangan, entah itu suami istri atau orang tua, itu melayani, mengayomi,
dan sepertinya itu sudah suatu tugas, ya. Apapun yang terjadi sebetulnya. Jadi orang tua itu seringkali merasa sudah wajib kalau anaknya itu membahagiakan orang tua. Saya mungkin agak kontroversi ya di sini, tapi saya ingin mengingatkan. Karena dalam sesi video saya yang mengenai kebahagiaan, bagaimana kita dapat bahagia, saya berkata, di dalam detik di mana kita menganggap atau berkata seseorang, entah itu anak, entah itu pasangan, harus membahagiakan kita, detik itu juga kita tidak akan merasa bahagia. Karena tidak ada yang bisa membahagiakan diri kita sendiri, hanya diri kita yang dapat membahagiakan diri kita sendiri. Complicated. Tapi seperti saya bilang, kebahagiaan itu tidak bisa timbang-timbang atau diukur, karena itu hanya kita yang tahu. Ya, kebahagiaan itu ada di mana. Jadi kalau orang lain berusaha mencari kebahagiaannya kita, itu mereka mungkin akan lost, akan tidak dapat menemukan kebahagiaan kita, walaupun kita berusaha menceritakan, ya. Karena kebahagiaan dalam tiap orang itu lain-lain, ya, ukurannya tuh lain-lain gitu loh. Dan kebahagiaan itu bukan hanya dalam sesaat, tapi kebahagiaan itu harus stage, ya. Jadi kita tuh dalam stage bahagia terus, walaupun kita sedang berusaha, kita sedang susah-susah berusaha mencapai kesuksesan atau sudah sukses, itu kita masih menikmati kebahagiaan dan mendapatkan kepuasan karena kita telah berusaha untuk mencapai kebahagiaan itu oleh diri kita sendiri. Okay. So saya ingin mengingatkan juga, kalau kita mempunyai sesuatu konflik, sesuatu permasalahan, sesuatu yang rumit, yang belum permasalahan yang rumit, ada 3 pilihan. Kita stay, atau change, atau leave, ya kan? Jadi stay, kita tinggal di situ, di permasalahan itu, atau kita berubah, atau kita meninggalkan masalah itu. Itu pilihan kita. Kita misalkan balik lagi dengan marriage, perkawinan. Kita ada konflik, dan kita harus memikirkan, apa kita stay atau kita merubah diri kita, karena kita tidak mungkin merubah pasangan kita, ya. Yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengkontrol partner kita. Atau kita leave the marriage, ya. Itu pilihan kita sendiri. Karena banyak sekali yang memilih untuk stay, walaupun itu ada konflik, ya, karena demi anak, atau banyak sekali demi anak, atau karena ketergantungan terhadap financially, ya. Secara financial lebih menguntungkan, lebih membantu kalau kita stay. Well, tidak ada yang salah. Itu semua tergantung diri sendiri. Kita tergantung kepada apa persoalan pribadi, uniquely, ya. Tiap orang itu berbeda-beda.
Jadi boleh stay atau change, merubah diri kita, yaitu merubah uh, merubah perilaku kita dengan, saya suggest, dengan merubah pandangan kita, merubah bagaimana kita melihat dunia ini, merubah bagaimana kita melihat konflik ini, dan bagaimana mungkin kita harus step back dulu, ya, kita mundur dulu, kita lihat, kita stay, kita sit in, kita hadapi konflik itu, kita ulik konflik itu kenapa, dan kita coba dengan strategi yang lain, dengan merubah strategi kita, ya. Dan kalau itu tidak bisa, mungkin the best is to leave. Tapi to leave, atau yaitu sebetulnya divorce, yaitu sudah merupakan seharusnya, ya, sudah merupakan sesuatu yang hasil dari analisa, dari usaha yang terbaik, usaha yang sudah dilakukan dalam waktu proses itu, dan di akhir proses itu, di completion, di penyelesaian proses itu, akhirnya kita memilih untuk leave, untuk meninggalkan perkawinan tersebut, dan kita tidak boleh menganggap itu sebagai sesuatu failure atau kegagalan, tapi kita harus menganggap itu sebagai hasil dari completion, dari penyelesaian proses dan analisa kita, ya, supaya kita menjadi sesuatu atau pribadi yang lebih baik. Ya, jadi kita harus berpikir secara demikian. Saya pernah ada juga video saya di pola asuh itu mengenai perceraian dan apa dampaknya kepada anak. Oke. Jadi karena itu saya bilang, kadang-kadang kita mungkin harus memilih untuk stay, atau kita memilih untuk change, merubah perilaku, ya, merubah strategi kita demi anak, ya, kadang-kadang atau juga ada beberapa keadaan supaya secara financially bisa stable, ya, dan itu mungkin salah satu alasan, ya. So sekarang ini di kultur kita ini, apalagi kultur timur ini yang begitu patriark, yang begitu a man's world, ya, dan posisi perempuan itu kadang-kadang ada tidak seimbang, ya, dengan laki-laki. Dan sebagai perempuan banyak sekali klien saya yang merasa tidak berdaya karena mereka merasa posisi mereka tidak seimbang dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk merubah segalanya. Kebanyakan dalam keluarga itu suami atau ayah yang menjadi kepala keluarga, yang memutuskan segalanya, yang membeli path, yang membuat jalan, ya, kemana keluarga itu akan pergi, gitu. Jadi ini adalah suatu posisi yang sangat-sangat berat untuk melakukan
kebangkitan radikal ini. Karena seperti yang saya bilang, itu seperti dari dalamnya keterpurukan, itu kan gampang sekali ya kalau dalam posisi yang tidak balance tersebut. Dan untuk naik kembali itu sangat susah dan memerlukan keberanian yang amat sangat. Dan itu harus keberanian itu harus ada ya. Kalau kita hidup dengan rasa takut ya, dan dalam pola asuh juga saya sering mengatakan banyak sekali orang tua yang membesarkan anak berdasarkan rasa takut anak saya tidak bisa mengejar, tidak bisa sepintar teman-temannya di komunitas ini, atau tidak bisa berhasil saudara-saudara atau sepupunya di keluarga. Takut kalau anaknya nanti mengambil jalan salah, mengambil berteman dengan teman yang tidak maksudnya yang tidak baik ya, teman-temannya. Jadi semuanya berdasarkan rasa takut. Dan kalau membesarkan anak dengan rasa takut, anak tersebut juga akan tertular rasa takutnya. Dia juga anak tersebut akan merasa tidak bebas untuk mengeksplor dunia luar karena diingatkan terus takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Dalam dunia timur di komunitas kita yang berbasis ketimuran, budaya timur ini, anak yang berhasil dianggapnya harus membahagiakan keluarga, harus membanggakan keluarga. Anak di push atau diharuskan mengambil fakultas kedokteran supaya menjadi dokter, jadi kebanggaan keluarga. Padahal anak tersebut hanya ingin menjadi artis, hanya ingin mengambil jurusan art misalnya. Dan anak tersebut karena merasa takut ya, takut sama keluarga ya, takut tidak dianggap atau dimusuhi, akhirnya ya ikut dengan alur itu ya, masuk kedokteran tapi tanpa spark, tanpa motivasi, tanpa apa yang sebetulnya mereka inginkan. Dan mereka merasa tidak bebas untuk mengeluarkan semua itu karena mereka tahu keluarga itu sepertinya tidak mau tahu gitu. Sering saya klien saya yang teenagers, remaja atau young adult ya, itu selalu bilang kayaknya orang tua itu mereka tuh sepertinya sok tahu gitu, sepertinya tahu apa yang saya rasakan, padahal mereka tuh salah, 100% salah, 100% salah. Mereka tidak tahu saya yang sebenarnya ini, dan mereka tidak berani atau tidak mau, atau mereka takut konsekuensinya. Jadi mereka tidak mau menyatakan itu yang sebetulnya. Akhirnya mereka curhat atau menyatakan kepada orang lain. Ya mudah-mudahan mereka curhatnya kepada seseorang yang ahli ya, psikologis atau konsultan keluarga seperti saya. Itu mungkin akan membantu mereka. Tapi kalau curhatnya, kadang-kadang mereka curhat di sosial media ya, atau curhat ke teman yang sama-sama juga dalam turmoil mencari identitas diri, akhirnya apa yang mereka dapatkan itu belum tentu betul ya. Jadi kita harus sebagai orang tua ya, kita harus mawas diri.
kita harus mungkin mundur sedikit, dan kita harus introspeksi kita. Apakah kita membesarkan anak atau meminta anak itu karena kita merasa takut, atau ini betul-betul untuk kebahagiaan anak tersebut? Ya, karena cultural, ya, budaya kita, tradisi kita itu banyak sekali yang mensupport conformity, ya. Jadi anak-anak ini harus ikut alur budaya kita, jadi supaya dibilang ini anak hebat, anak bagus, yang baik, yang menurut ya sama orang tua. Akhirnya anak tersebut sebetulnya punya potensi-potensi yang mereka kubur dalam-dalam, dan mereka tidak bahagia. Dan kalau mereka nanti suatu hari menjadi orang tua juga, itu akan terbawa dari cara mereka, dari terbawa dalam pola asuh mereka dalam mengasuh keluarga. Ya, jadi itu seperti root, akar dari akar dari permasalahan mengapa banyak sekali masalah antara atau konflik antara orang tua dengan anak. Banyak sekali. Oke, so saya ingin mengakhiri diskusi ini dengan satu poin, ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali orang tua yang karena merasa takut anaknya tidak berhasil, tidak menjadi orang, dan kebetulan orang tersebut mempunyai uang, ya, yang berlebih, maksudnya yang lebih. Jadi mereka mencurahkan caringnya itu dan ketakutannya dalam bersamaan waktu dalam menghambur-hamburkan uang untuk anak tersebut. Jadi anak tersebut akan mendapatkan yang terbaik, yang termahal, yang terbagus, yang kualitinya paling tinggi, walaupun anak tersebut tidak meminta. Ya, karena orang tua sudah takut duluan gitu. Nah, ada baiknya orang tua selalu membuka komunikasi dengan anak, ya. Atau antara pasangan buka komunikasi, sehingga kalau partnernya, suami atau istri atau anak itu jatuh ke dalam keterpurukan yang terdalam, yang kadang-kadang susah sekali untuk curhat atau mengatakan atau meminta bantuan orang lain, itu akhirnya karena komunikasi yang baik, mereka bisa saling membantu, mengangkat siapapun yang dalam keterpurukan itu untuk kembali bangkit dan kembali ke kebangkitan yang radikal. Yang tadinya sakit, yang tadinya keterpurukan yang terdalam itu akhirnya menjadi kekuatan untuk maju, kekuatan untuk tetap berkreasi. Itu dapat dinyatakan, ya, dapat terjadi asal kita mengakui kalau kita dalam keterpurukan, mengakui dulu dan meminta tolong. Dan seluruh support system atau keluarga atau teman-teman baik, siapapun itu juga mengerti mengenai ini.
Dan kalau memang tidak ada, pergilah ke ahlinya, ya, psikologis atau psikiatris atau konsultan keluarga untuk menerima bimbingan ini agar ini tidak jatuh lebih dalam lagi keterpurukan kita. Oke, so saya akhiri di sini dan mudah-mudahan ini berguna. Dan kalau ingin membaca lebih dalam lagi, Dr. Shefali Tsavary ini bukunya The Awakening, A Radical Awakening, nama bukunya. Oke, silahkan menikmati dan juga tingkatkan budaya membaca. Ya, membaca itu selalu menolong kita untuk lebih kaya pengalaman, pengetahuan juga aja supaya kita bisa membantu orang lain. Oke, have a great day.